Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan, pembacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 18. Ada dua peristiwa penting kita lihat di sana. Yang pertama, hubungan persahabatan antara Daud dan Yonatan, dan peristiwa yang kedua yaitu tentang Raja Saul dan Daud. Saya melihat satu sisi tentang Raja Saul yang berbeda dengan anaknya Yonatan. Yonatan mengasihi Daud, sementara Raja Saul sangat membenci dan mendengki kepada Daud. Rupanya hal ini oleh karena keberhasilan daripada Daud ketika selesai berperang, ada penari-penari yang datang dan menari-nari serta menaikkan nyanyian bahwa Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, dan ini membuat dia marah, sakit hati dan ingin membunuh Daud. Di ayat 8 dan 9 dari 1 Samuel 18 berbunyi demikian. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, tema kita pada hari ini adalah waspada terhadap kedengkian. Raja Saul iri hati dengan pujian yang lebih besar diberikan kepada Daud daripada kepada dia. Dia mulai iri hati, marah. Iri hati inilah membuat Saul untuk ingin melenyapkan Daud dengan berbagai cara dilakukannya. Namun Saul gagal karena Daud disertai oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat tadi pembacaan ayat demi ayat, kita lihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja Saul untuk membunuh Daud luar biasa, berbagai cara, tetapi Daud tetap dipelihara oleh Tuhan. Peringatan kepada kita dalam perenungan hari ini adalah jangan kita iri hati melihat keberhasilan orang lain, sebab iri hati akan menimbulkan amarah, kedengkian, dan keinginan untuk melenyapkan orang lain atau orang itu. Ketika Raja Saul mulai iri hati dengan keberhasilan Daud, dengan puji-pujian yang diberikan kepada Daud, maka dia ingin berikhtiar untuk membunuh Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk selalu bersyukur ketika melihat keberhasilan orang lain, sebab dengan bersyukur maka kita akan terhindar dari iri hati, kedengkian, dan amarah. Jadi kalau kita melihat orang lain berhasil, kita harus memuji Tuhan. Puji Tuhan, orang itu, saudara itu berhasil. Jadi jangan ada iri hati. Tetapi fakta menunjukkan kita secara manusia seringkali kedengkian itu ada, iri hati itu ada. Kita tidak bahagia ketika melihat orang bahagia. Ini satu masalah dan itu tidak baik. Saudara, jika ada iri hati atau kedengkian di dalam hati kita, maka segeralah menyelesaikannya atau memutuskan ikatan kedengkian atau iri hati itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan biarkan iri hati itu mengendap. Jangan biarkan kedengkian itu terus-menerus menempel dalam hidup kita. Seperti Raja Saul, dia terus dengki kepada Daud. Kita tahu bagaimana terus-menerus dia berusaha menghancurkan Daud, berusaha untuk membunuh Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus lepas dari ikatan iri hati. Kita harus lepas dari ikatan kedengkian, amarah, supaya hidup kita sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk hidup lebih baik lagi dan tanggalkan iri hati, amarah, kedengkian. Lepaskan
dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.